101 FM, teman terbaik buat kamu. Hari ini Sobat Gencet dan Faras lagi main-main ke kantor yang bisa dibilang tuh dekat banget dari kantor kita ya, Ras. Wah, betul, ini aku sekarang lagi nganterin Cut nih ceritanya. Lagi mau jebloskan dia. Ya Allah, masa kasus ganja gak selesai-selesai ini. Ini sekarang kita lagi ada di ruang podcast Polda Jatim. Dan juga hari ini Cut dan Faras ditemenin barengan sama Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur. Ada Bapak Kombes Pol Dirmanto SHSIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ini aku baca gelarnya agak takut-takut ini, takut salah. Pak langsung diborgol aja loh Pak, kesuwen Pak. Gelar ora penting. Yang penting dari Sobat Gen. Gokil. Dan juga selamat pagi untuk Sekretaris Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Tia Rosinda SOS MSI. Selamat pagi Gen FM. Wih, Pagi Mas Mbak. Seger banget. Iya dong. Ya kan tadi kita datang-datang tuh sempat tegang, langsung cair. Oh. Langsung bahagia gitu. Karena kedengeran memang suara nanti mbaknya. kita akan membayar rasa penasaran Faras untuk mampir ke ini ya, salah satu lapas ya kabarnya ya, Ras ya. Enggak, ini jelas-jelas kita udah ngomong di ruang podcast. Oh, iya, Jangan iya. sampai kamu tuh membuat Sobat Gen berpikiran, Faras melepuh nih gara-gara salah sambung nih. Oh iya benar nih Sobat Enggak, Gen. enggak. Hari ini kita akan talk show barengan untuk membahas tentang mau presidennya nomor 1, 2 atau 3. Tetap setelah itu 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah itu dia, karena kehidupan kita kan akan terus berjalan. Nah yang paling penting adalah sekarang nih pemilu 2024 udah lewat. Tuh. Alhamdulillah udah selesai ya. Apa yang kita nanti-nantikan kemarin tuh sudah lewat juga. Walaupun Nah, hasilnya belum ada. itu dia, masih sambil menunggu, tapi paling nggak kan suasana panas-panasnya kemarin sudah sedikit berkurang ya. Ini mungkin kita mau tanyain nih Boleh. sama 2 orang hebat yang ada barengan nama kita. Silahkan. Mungkin tanggapannya dulu deh dari Pak Dir ya, boleh? Ya. Jadi gini Sobat Gen. Pasca pencoblosan ya. Ya. Itu alhamdulillah situasi Jawa Timur secara umum terkendali. Alhamdulillah. Iya kan? Jadi ada 4 indikator kalau Pak Mendagri itu menyampaikan sebuah pemilu itu berjalan dengan baik. Yang pertama adalah semua TPS dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Itu yang pertama, kan semua sudah berjalan ya. Iya Sudah betul. dong. Udah jalan semua, walaupun memang ada yang PSU ya, pemungutan suara ulang, tapi kan juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua parameternya adalah partisipasi. Masyarakat waktu itu kan berbondong-bondong, bahkan ya Polda Jatim, Pak Kapolda menginstruksikan kepada jajaran itu sebelum pemilu tuh ya, untuk terus mengglorifikasi agar masyarakat tuh gelem teko nanggone TPS. Dengan berbagai cara itu ya kan, salah satunya Polres misalnya kan di Banyuwangi itu sampai bekerja sama dengan bioskop-bioskop itu. Jadi ya kan, iya. Jadi kaum milenial itu yang mau nyoblos itu nanti dikasih hadiah. Tiket nonton beserta dengan yang nemenin. Iya, termasuk mereka yang ada salah satu Polres itu bekerja sama dengan komunitas rumah makan. Iya dikasih voucher itu. Ya, tapi kok ya tegone kita itu berusaha untuk mereka itu datang ke TPS itu ya, dengan semangat untuk nyoblos kan itu kan, langsung umum bebas rahasia gitu kan. Tapi kok enek ya yang melaporkan bahwa polisi berpihak dengan ini kan sangat-sangat waduh. Sangat-sangat cuak sih. Sangat cuak. Tapi kita tanya ke Kak Tia sendiri ya, gimana tanggapannya sejauh ini Kak dengan jumlah mungkin pendaftar dan juga pencoblos? Oke, tadi sepakat ya saya dikatakan Pak Dir. Sejauh ini Jawa Timur aman ya Pak ya? Aman banget. Kalaupun memang ada riak-riaknya, memang itu pasti dinamika yang terjadi dalam setiap proses pemilihan umum ya. Jadi ada dinamikanya. Tapi memang kami berharap juga semuanya menahan diri untuk menunggu sampai ini betul-betul ketok palu. Jadi hasilnya seperti itu gitu. Terkait memang tadi generasi muda yang memang banyak cara untuk memilih itu Biar memang tidak golput. Iya, memang sah-sah aja ya Pak ya. Malah itu usaha yang lebih yang memang harus kita lakukan, karena mungkin mereka masih gini loh. Pemilu tuh apa sih? Politik itu apatis gitu. Bagi sebagian generasi muda itu mereka sudah sangat jenuh dengan hidup ini questnya pemilu gitu. Iya betul. Udah gitu nanti harga naik dan segala macam. Jadi kita memang perlu memberikan trigger sesuai dengan usia mereka gitu. Kira-kira kalau kamu milih ini loh nanti kamu dapat ini. Tapi itu bagus sih untuk membuat mereka memilih gitu. Berpartisipasi lah ya dalam pemilu.
Baik. Tapi kira-kira sendiri kalau makin kesini kan makin banyak isu-isu bertebaran nih. Apakah salah satu isunya ini beras naik? Wah, ini akan jadi problematika yang akan kita bahas sebentar lagi Sobat Gen. Pasti tetap barengan sama Cut dan Faras cuma di Semangat Pagi Gen FM. Gen 103,1 FM teman terbaik buat kamu. Masih terdengar dari ruang podcast Polda Jatim. Kali ini Faras dan Cut Cynthia juga seru-seruan karena spesial nih bersama dengan Pak Dir dan juga dengan Ibu Tia. Nah, kita luar masih biasa. ngebahas tentang pasca pemilu nih Sobat Gen. Yang akan kita tanyakan, kira-kira ada total berapa pemilih yang terdaftar kemarin nih Pak? Nah itu, karena kan udah gembar-gembor tuh yang ngajakin pemilih-pemilih baru untuk segera memilih. Nah, kira-kira datanya nih kita pengen tahu. Pak Dir mungkin bisa beri info? Ya, jadi sekilas saya informasikan jumlah DPT ya, daftar pemilih tetap yang saya baca dari literatur itu ada sekitar 31 juta sekian gitu kan. Ini tentunya merupakan pemilih yang cukup banyak di Jawa Timur, sehingga kita betul-betul Polda Jatim ini mengemas bagaimana agar pola pengamanan itu sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada di Jawa Timur. Oh, itu Harus ada pola-polanya pengamanan itu. Terintegrasi dengan Iya. baik gitu ya Pak. Kan kita ada polanya itu, kalau daerahnya itu rawan gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, sampai Penjagaan sangat lebih rawan. ketat. Nah, kalau sangat rawan itu satu polisi, dua linmas, satu TPS. Nah, itu Oh, kalau gitu. Terus ada yang kurang rawan sama rawan itu ada pola-polanya ada. Oh, sudah terbagi-bagi Iya, dengan rata sudah, daerah-daerahnya. sudah. Maka dari itu akhirnya di Jawa Timur berjalan dengan sangat Iya, lancar ya Pak ya. alhamdulillah karena Alhamdulillah. berkat kerjasama dengan Wih. semuanya, apalagi Gen FM ini. Iya, gokil. Sobat Gen makasih ya Sobat Gen ya, berkat kamu juga Luar nih akhirnya biasa. semua berjalan normal Iya, ya. yang selalu mengglorifikasi Ya. pemilu aman, pemilu damai. Betul. Nah, selanjutnya mungkin kita punya pertanyaan lagi nih. Boleh. Mungkin gimana nih pendapat dari Bu Tia nih selaku Sekretaris Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur, tentunya tentang KPU, apalagi hasil quick count. Itu Nah. mungkin sebenarnya gimana? Kita menunggu yang real count ya. Oke. Karena kalau quick count-nya memang kan hanya sampling ya. Aha. Survei, sampling dan lain sebagainya. Dua indikator itu memang kita pakai untuk sampai saat ini sejauh apa sih jumlah yang memang beredar gitu. Tapi kita menunggu hasil real count resminya dari KPU. Sabar semua. Sabar semua gitu. Harus sabar itu. Iya. Sabar. Jangan membuat spekulasi-spekulasi Iya. gitu ya. Iya, iya, Ini iya, curang, iya, iya. ini nggak bagus. Iya, spekulasi. Itu yang berkembang tadi tuh. Spekulasi. Nah, paling banyak itu isu-isu memang seperti itu ya, pemilu curang lah ya kan. Pemilu nggak bener. Tapi nggak bisa itu dilepasin paling ya Pak. banyak. Nggak bisa Iya, dilepasin nggak memang bisa. dari. Jadi dari iya apa betul, yang namanya isu-isu seperti itu akan terus melekat ya. Terus siapapun Kepada yang kalah, siapapun ya. Iya, pasti akan mengglorifikasi isu Iya itu. iya, jadi mungkin Sobat Gen bisa ya merasa oh ya memang kayak begini aja. Iya. Jadi pintar-pintar kita untuk bersikap aja Pak ya. Iya, terus kalau kita lihat di real count-nya KPU itu, di situ Iya. kan sudah bisa jelas kita lihat. Iya, like dari Misalnya website. kita lihat ya di wilayah Surabaya, misalnya Iya. tempat saya misalnya Iya. di Jambangan, di situ kan Jambangan. nanti sudah kelihatan tuh. Di situ kalau kita ketik di TPS 1 berapa, TPS 2 berapa, itu kan bisa kelihatan, itu transparansinya sudah ada di situ, mau diapakan lagi. Nah, ini kan Iya, ya ayo iya, kita sama-sama sing waras. Sering waras tuh Sobat Gen. Tapi kalau menurut Kak Tia sendiri menanggapi isu-isu yang lagi ramai, Iya. mungkin ada tips yang bisa diberikan ke Sobat Gen. Apa yang harus dilakukan sama kita nih? Iya, karena memang Jatim ini kan milik kita bersama ya Sobat Gen ya. Jadi memang ayo kita tahan diri semua untuk nggak emosi, untuk tidak mudah menjustifikasi terhadap sesuatu yang memang itu belum benar. Nah kalau memang itu sebuah kebenaran dan buktinya ada jalur-jalur khusus yang bisa kita selesaikan. Nah, Ya kan? step-step apa tuh yang harus dilakukan sama Itu Sobat kan Gen berarti? KPU sudah mengatur semuanya. Jadi cara-caranya misalnya ada nanti setelah pengumuman itu selesai, kemudian hasilnya keluar, ketika memang ada yang tidak sepakat gitu ya atau berseberangan boleh, tapi tetap gunakan logika dan hati kita, rasa kita tuh kita kedepankan gitu. Itu dia, oke. Karena yang sudah tenang ini kalau bisa jangan karena memang sesuatu yang kita pengen kita nggak punya bukti kuat, Iya, jangan kemudian hanya kita ambisi ini aja lah yang benar gitu ya. akhirnya kita memprovokasi gitu kan Iya, sesuatu yang sangat memprovokasi. Berarti kita harus mencari sumber informasinya. Iya, Lebih bijak wajib. bersosial media. Iya. Betul, Oke. betul. Jangan mudah kebawa arus ya. Katanya generasi muda yang keren itu adalah generasi yang muda yang punya pendirian dan tidak mudah goyang untuk sesuatu yang itu hoax kan ya. Iya. Katanya seperti Memang itu. gitu, emang generasi muda kita tidak mudah goyang dengan hoax, Iya. tapi mudah goyang dengan remix.
Gimana Pak? Kapan terakhir goyang? Maksudnya kapan terakhir kali dapetin berita-berita viral? Oh iya, Gitu memang maksudnya terakhir kali. terakhir Hadir goyang kalau kali, harga beras naik. berita viral itu pemilu ya? Iya. Kalau lain pemilu kan banyak ya. Pemilu itu terakhir kali kita dapat informasi yang sangat menyedihkan itu ya. Iya. Itu menjelang pemilu, menjelang coblosan itu. Berita apa Malam Pak? itu berkembang informasi salah satu TPS di Bangkalan Iya. tidak bisa beroperasi karena apa? Karena panitianya dianiaya. Katanya begitu. Kan itu mengerikan tuh. Itu panik dong Pak, Oh dapat berita itu iya, kan. langsung kita cek itu ternyata bohong. Ternyata hoax. Ternyata hoax kan. Bijak-bijak bersosial media, kita cek sumber informasinya Benar. dan harusnya kita mungkin diskusi sama pihak terkait ya Betul, untuk betul. memvalidasi Cek suatu fakta. info, cek Nah, fakta benar itu atau dia. enggaknya. Cek fakta. Ada kok, semua website sudah tersedia Betul, ya. betul. Mau dimanapun platform udah banyak ya. Oke, jadi Sobat Gen nanti kita bakal balik lagi, kita bakal lanjutin obrol-obrol soal isu-isu terpanas. Oke, kamu jangan kemana-mana deh. Kamu tetap di sini aja bareng sama Cut dan Faras cuma di Semangat pagi Gen FM. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih barengan sama Cut dan Faras dan hari ini Cut dan Faras juga ditemenin barengan sama Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, ada Bapak Kombes Pol Dirmanto SHSIK, dan juga Sekretaris Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur, ada Kak Dr. Tia Rosinda SSOS MSI. Wey, gokil, dan kita memang sekarang lagi ada di ruang podcast Humas Polda. Wih, luar biasa. Mewah Sobat Gen, sebelum kita nanti diborgol ya di akhir acara, kita akan masih membahas tentang pasca pemilu. Pak, sebetulnya saya tuh kan pengen diborgol. Apa pertanyaannya tadi, Rias? Pak, dibawa aja lah Pak ini Pak. Saya udah capek juga Iya, Pak. bisa dicoba ya nanti ya, borgol ya. Dibawa aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ini kalau di rumah dulu dipasung ya. Aduh, ini Oke. lebih ke pertanyaannya apa yang harus kita sikapi pasca pemilu yang udah terjadi dan sambil kita menunggu real count-nya nanti nih. Mungkin dari Pak Dir. Ya, kita sama-sama nunggu real count saja ya. Iya. Itu harus kita glorifikasi. Dan yang paling banyak muncul terutama di media digital ya, terutama medsos itu informasi-informasi hoax tadi ya kan. Timeline data-data pemilu itu diubah menjadi sebuah konten, Betul. ya Iya. kan, memenangkan paslon tertentu. Padahal ini kan belum, ini masih berjalan, Yes. ini masih berjalan. Ya ini ya tolonglah kepada kita yang waras tadi, Iya. waras yang Stay seger waras ya, Pak, ya. Stay waras itu. Ya kita cek lah itu apakah itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya cukup untuk kita. Oke. Ya jarimu itu adalah nerakamu. Gitu. Ngeri ya. Berarti jangan sering-sering gabung di grup keluarga yang belum pasti ya Pak ya. Iya, itu. Share-share iki loh, paslon ini Waduh, salah, paslon itu bahaya salah. itu. Musuh terbesar kita bukan diri sendiri, tapi Pak De Bude di grup WA. Pak De Bude ini susah dilawan. Tapi di grup Iya, keluarga bener. Pak Dir nggak ada nggak gitu ya? Insya Allah ada sedikit. Kok ya gak sungkan nih kok. Orang Pak Dir loh Mas, lo gak sungkan apa nge-share. Tapi kira-kira untuk meluruskan sebagai orang yang baik dan lebih paham, gimana nih Pak untuk mewaraskan orang Iya. sekitar nih? Untuk ini Ya salah, kadang-kadang ini benar. saya secara pribadi ya kirim aja akunnya Pak Purnomo itu. Yang Kontak Pak beliau Purnomo, saja. iya. Itu kan memberikan apa gratis ya. yang lagi pedot itu. Itu Lagi yang apa Pak? pedot. Pedot. Biar lebih loleh Iya, hidupnya ya. Biar nyambung Iya, lagi iya. sarafnya itu. Oke. Kita mengajak lah ke seluruh masyarakat. Semuanya sebenarnya terpilih. Iya. Tiga pasien terpilih semua. Sudah pasti terbaik. Memang terpilih oleh masyarakat, Iya, cuma terpilih. jumlahnya. Iya, cuman yang menjadi pemimpin adalah yang paling banyak. Itu. Udah pasti baik. Oh iya. Semua pilihan masyarakat ya, Pak, ya? Semua pilihan masyarakat tiganya dipilih. Kira-kira ada tambahan dari Kak Tia sendiri? Seru ya. Lu seru banget dong. Ngomongin masalah pedot-pedot segala ini. Apakah pedot? Tak dung asal loleh. Dia udah gini tapi sungkan. Iya, tapi memang udah selesai ya Mas Mbak ya, pemilunya kan Ya. udah selesai. Jadi saatnya memang kita semua bahasa anak kekinian itu melanjutkan hidup gitu kan. Oh, Wah, menjalani realita Iya, ya. Betul. Membayar itu yang cicilan lebih penting kan. KPR. Jadi itu yang menurut saya itu lebih penting. Kita mau ngapain ini ke depan? Karena kan apapun sebetulnya gini, itu proses pemilihan yang memang setiap kegiatan rutin yang sudah kita lakukan dan pasti ada pro kontra. Nggak mungkin sebuah kegiatan itu nggak ada pro dan kontranya. Benar. Tapi bagaimana kita tetap mengedepankan bahwa yang lebih penting itu loh hidup kita sama
sesuatu yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Itu dia. Bukan cuma ngomongin 1, 2, dan 3. Iya, sing jomblo golek pasangan gitu kan. 4, 5, 6 nomor 4 yang bisa cari pasangan. Ya. 5 iso langsung rapi. Gitu Nah, kan gitu. ngomong no kerjaan. Atau yang terpenting sebenarnya iki KPR mulai bayaran sob. Cicilan. Kan Ya. ini kan gopo posting aja ya. Bener. Saya wayahe kembali ke realitas hidup. Nah, ya itu lebih penting kan gitu. Karena ya itu tergantung dari kita sendiri mau gimana. Kita nggak bisa ngandalin orang lain kan untuk Iya. itu. Itu sih. Itu berarti yang harus kita pikirin lebih ke fokus setelah pemilunya, bukan hanya mikirin tentang berita hoax dan enggaknya. Iya, kalau sebelum pemilu kan kita aman-aman aja. Karena Iya. proses pemilu ini saya berbeda pilihan mungkin dengan Mas Keluarga. Faras, gitu Oh, kan. iya. Terus kemudian gontok-gontokan gitu. Tapi Iya. udah, ayo kita balik lagi bahwa yang lebih penting itu hidup kita 4, 5, 6 nih loh. Iya. Setelahnya Ngapain Akan terus kita? berjalan. bukan hanya 1, 2, 3 yang kita Iya. pikirin. Tapi Bukan kira-kira nggak penting ya Mbak, Iya. nggak penting gitu. Tapi Tapi- memang ada mekanisme yang Benar. bisa kita tempuh, gitu, Iya. mekanisme secara hukum dan tapi itu juga ada porsi bagian-bagiannya. Gitu. Iya, Ada iya. yang penanggung jawab untuk itu, gitu. Betul, Sementara betul, kita betul. orang ngurus awak dewe dong. Karuan iso kok. kemarin ini lebaran ditakoki kapan Rabia nangis Nah, ya toh. makanya. Kayak gitu-gitu tuh berat. Tapi kira-kira menurut Pak Dir sendiri nanti kan siapapun presidennya mungkin ada keinginan dari Pak Dir sendiri untuk masyarakat Iya, sekitar. harapan. Harapan kita, ayo kita berangkulan kembali. Aduh, gandengan tangan kan. Ngerangkul arek. Ngerungokke Gen FM. Terbaik, Ya gini terbaik. loh. Cocok. Iklan yang luar biasa. Bisa mampir Pak. Iya. Terus senang aku ini. Humas Polri loh ya. Nah dari Kak Dia sendiri bagaimana tentang setelah ini? Iya ya tadi itu. Jadi kan kemarin sempat pedot itu ya. Apanya? Sahabat itu hubungannya loh. Banyak kan Waras ya? Sahabatan, Banyak. pedot kabeh. Banyak. Jadi pasti itu ada gitu. Tapi ya sudah setelah ini selesai sudah ada memang yang memang bagian mengurusin itu Iya. walaupun memang tidak berjalan pada mestinya, ada juga mekanisme penyelesaiannya. Nah, kita sendiri ini ya sudah kita melanjutkan hidup kita. Tuh. Noto awak rek. Nah, itu loh, noto awak, Noto awak, urip. Kececeran Sopo awake. ngerti melebu salah sambung Gen FM itu kan. Lah, Aduh, Gusti aduh. Toto ambiar tuh kalau ngono. Buyar. Oke, jadi itu yang terpenting ya. Artinya bukan cuma masalah 1, 2, dan 3 lagi. Yes. Tapi kehidupan kita tuh ada di 4, 5, 6, dan seterusnya. Betul. Kita harus bisa melanjutkan hidup lagi nih Sobat Ke. Fokus berjalan, menjalani Betul. apa yang sudah ada, dan pastinya nanti kita ketika udah keluar dari lekaunya jangan sampai masih ada suara-suara wah Iya. nggak iso ini. Kita harus hormati keputusan dari KPU dan itu kan semua pemilihan dari rakyat sendiri. Dan kita sendiri sudah menyaksikan semuanya berjalan dengan baik, begitu ya Pak Ya, Dir. Kita iya. mengawal suara dengan baik juga, dan Iya. semuanya sudah kita lakukan Betul. sesuai dengan apa yang sudah kita bayangkan. Ingat kata-kata hari ini tadi dari Pak Dir. Apa itu? Jangan jadikan jarimu nerakamu. Wah. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Dirmanto SHSIK dan juga Kak Dr. Tia Rosinda SOSMSI yang hari ini udah bergabung barengan sama Semangat Pagi. Terima kasih. Mungkin bisa ketemu lagi nextnya langsung di Gen FM ya Kak ya. Oh iya dong. Insya Allah. Kalau di sini lagi ngedek Pak, tapi kalau langsung tiba-tiba dijeruji besi. Di borgol kalau di sini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kominfo Jawa Timur. Luar biasa karena sudah support nih menjadi teman terbaik kita untuk pelesiran kemana-mana ya Jod ya. Luar biasa. Oke deh kalau gitu Sobat Gen, kita bakal lanjut lagi lagu-lagu enak ya cuma di Gen 103,1 FM. Semua terbaik buat kamu.